Baiklah, kita akan membahas mengenai parusia, pembenaran Allah, dan kebangkitan orang mati, perbuatan-perbuatan baik dalam meraih keselamatan menurut surat-surat Paulus. 1. Parusia. Salah satu tema penting berkaitan dengan pemahaman mengenai keselamatan adalah penghakiman terakhir, yang juga berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua atau parusia. Dalam 1 Tesalonika, Paulus secara terbuka menjelaskan keyakinannya bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan segera terjadi, dan itu berkaitan dengan hari Tuhan. Menurut Paulus, hari Tuhan berarti kedatangan murka Allah, dan orang Kristen adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari murka Allah tersebut melalui karya Yesus. 1 Tesalonika 1 ayat 9-10. Oleh sebab itu, tuntutan untuk menampilkan kualitas moral yang dapat dipertanggungjawabkan sangat kuat dalam anjuran-anjuran Paulus di surat 1 Tesalonika. Tekanan untuk menampilkan kualitas moral terungkap antara lain dalam frasa tak bercacat dalam kekudusan, seperti dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kita masuk ke yang kedua, pembenaran Allah. Kesan kontradiktif antara Roma 2 ayat 6 yang menyatakan bahwa Allah akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya, dengan Roma 3 ayat 20 yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kesinambungan pemahaman Roma 2 dan Roma 3 akan dapat ditemukan ketika kita memahami Roma 2 dan 3 berada dalam konteks retorika Paulus untuk menunjukkan kelayakan orang-orang yang bukan Yahudi dalam meraih keselamatan melalui perbuatan yang dituntun oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dengan iman, orang-orang bukan Yahudi mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik di sini tentu saja berhubungan dengan aturan-aturan dalam hukum Taurat, yang juga menekankan kualitas moral dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kebangkitan orang mati, perbuatan-perbuatan baik dalam meraih keselamatan menurut surat-surat Paulus. Pandangan Paulus mengenai pentingnya menjalani hidup dalam kualitas moral tertentu berkenaan dengan keselamatan tidak akan lengkap tanpa membahas pandangannya terhadap kebangkitan, khususnya dalam 1 Korintus pasal ke-15. Penjelasannya mengenai kebangkitan digunakan oleh Paulus sebagai landasan hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, ayat 50-57. Itulah sebabnya di ayat 58, Paulus memberikan nasihat agar orang-orang Kristen berdiri teguh dan tidak goyah, tetapi juga giat dalam pekerjaan Tuhan. Berdasarkan tema-tema sebelumnya, dalam surat-surat 1 Korintus, maka bisa jadi yang dimaksudkan adalah agar orang-orang Kristen memiliki keyakinan yang teguh tentang Injil yang Paulus beritakan, yakni berita bahwa Yesus adalah Mesias yang disalibkan. Bagi orang-orang Yunani, berita itu adalah kebodohan, dan bagi orang-orang Yahudi, itu adalah batu sandungan. Tetapi bagi orang-orang Kristen, itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18-24. Bagi Paulus, tujuan dari seluruh karya Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus serta dicurahkannya Roh Kudus adalah rekonsiliasi, yakni pemulihan relasi yang rusak antara manusia dengan Allah serta manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Sekian, terima kasih.